ceritakan terlebih dahulu tentang keseharian Rahel itu bagaimana? Keseharian saya tuh seperti yang kayak biasanya Pak. Pagi saya sekolah sampai sore, terus udah itu lanjut les gitu Pak, bimbel. Nanti udah pulang ke rumahnya saya istirahat, habis itu malam saya belajar lagi, ngerjain PR, makan malam sama keluarga gitu. Berarti untuk keseharian Rahel itu ya seperti biasanya ya. Kalau untuk keseharian di sekolah itu bagaimana Rahel? Sebenarnya saya itu semangat Pak belajar. Saya itu orangnya ambisius dan sangat mementingkan akademik. Tapi akhir-akhir ini saya itu sudah merasa bosan Pak belajar di kelas. Jadi Rahel itu merasa ada kebosanan dalam rutinitas belajar di kelas. Apakah Rahel sudah pernah mencoba hal-hal baru itu untuk membangkitkan semangat belajar Rahel lagi? Belum Pak, saya cuma fokus belajar aja. Oke. Sekarang boleh Rahel ceritakan tentang hal-hal yang membuat Rahel itu merasa bahagia. Mungkin bisa dari cita-cita Rahel dan hobi Rahel gitu. Hobi saya itu yang berbau akademik Pak. Saya suka belajar. Kalau cita-cita saya itu saya pengen jadi ilmuwan sains gitu Pak. Wah, bagus banget nih cita-citanya Rahel. Bapak kagum dengan cita-cita Rahel sebagai seorang ilmuwan gitu ya. Sangat besar berarti dedikasinya dalam bidang pendidikan. Apakah ada juga mungkin teman-teman Rahel yang memiliki cita-cita yang sama dengan Rahel? Saya kurang tahu Pak, soalnya Rahel kurang dekat sama teman-teman di kelas. Kalau di kelas Rahel ada sahabat atau teman dekat gitu nggak? Enggak ada Pak, kalau teman dekat cuma kayak teman kelas biasa aja. Oke, baiklah. Sekarang Rahel boleh menceritakan semua keluh kesah yang Rahel rasakan tanpa perlu khawatir. Apapun yang Rahel ceritakan di sini itu tidak akan sampai dibawa keluar, jadi cukup kita saja yang mengetahui. Nah, sekarang Rahel boleh ceritakan apa yang menjadi permasalahan yang sedang Rahel alami. Rahel itu merasa gak nyaman Pak di sekolah. Teman-teman itu menganggap Rahel itu egois, gak peduli sama mereka, individualis gitu Pak. Jadi kamu tuh merasa bahwa teman-teman itu menganggap Rahel itu egois, terus kurang peduli gitu ya sama mereka. Iya Pak, padahal Rahel itu cuma fokus belajar aja Pak, buat gapai cita-cita. Oke, baiklah. Jadi mereka itu kurang memahami gitu ya niat baik Rahel itu belajar, dan itu membuat Rahel itu merasa sedikit terganggu gitu ya, jadi kurang nyaman. Apa yang terjadi di kelas yang membuat Rahel itu bisa merasa seperti itu? Teman-teman kelas itu bilang kalau Rahel itu nggak kompak, individualis, terus nggak kebersamaannya itu nggak erat gitu Pak. Tapi Rahel itu bingung kenapa mereka itu malah nyalahin Rahel gitu Pak. Berarti hal ini berarti yang membuat Rahel itu merasa sedikit tertekan gitu ya di kelas. Kalau boleh tahu apa yang Rahel pikirkan ketika teman-teman Rahel itu menyebut Rahel itu egois atau kurang peduli gitu? Saya pikir mereka itu cuma mau nyalahin saya aja Pak, karena kenapa saya harus peduli sama mereka kalau mereka sendiri itu nggak mau berusaha keras gitu Pak. Jadi Rahel itu merasa bahwa tanggung jawab mereka untuk belajar itu sepenuhnya ada pada diri mereka masing-masing ya, gitu. Dan tidak ada hubungannya dengan Rahel. Jadi Rahel itu merasa
urusan belajar mereka itu cukup mereka saja gitu, tidak ada hubungannya dengan Rahel. Betul, Pak. Saat Rahel mengatakan seperti itu, apa yang ada di pikiran Rahel? Saya tuh kesel, Pak. Terus saya semakin yakin kalau saya tuh lebih baik sendirian aja belajar gitu, Pak. Gak usah sama mereka. Oke, sekarang kita lihat lebih dalam pola pikir ini. Ketika Rahel itu berpikir bahwa mereka itu hanya mencari alasan untuk menyalahkan Rahel, apakah Rahel itu yakin dengan alasan tersebut? Rahel cukup yakin, Pak. Soalnya mereka sering menyalahkan Rahel jika sesuatu itu nggak sesuai sama keinginan mereka. Berarti ada kemungkinan juga bahwa mereka itu mungkin merasa Rahel itu kurang perhatian gitu sama mereka, tetapi bukan untuk menyalahkan Rahel. Jadi mereka itu membutuhkan perhatian Rahel gitu. Pernah nggak Rahel itu mempertimbangkan kemungkinan ini? Mungkin aja, Pak. Tapi kayak kenapa gitu mereka harus mikir seperti itu? Kan terkadang orang itu perlu merasa dihargai gitu, atau juga dilibatkan dalam kegiatan mereka gitu, agar punya kayak kebersamaan gitu kan. Menurut Rahel, apakah ada sesuatu yang Rahel lakukan atau yang mungkin tidak Rahel lakukan sehingga membuat mereka itu kayak merasa kurang dihargai gitu? Iya, Pak. Saya itu jarang ikut kegiatan-kegiatan kayak lomba atau kegiatan-kegiatan lain yang menurut mereka itu penting. Nah, saya itu jarang ikut kegiatan-kegiatan kumpul-kumpul seperti itu. Oke, bagus. Berarti Rahel sudah mulai menyadari beberapa hal ya. Sekarang kita coba lihat situasi ini dengan sudut pandang yang baru. Ketika teman-teman Rahel itu bilang kalau Rahel itu egois, apakah itu berarti mereka tidak menyukai Rahel sepenuhnya? Atau mungkin mereka itu hanya mengungkapkan bahwa mereka itu ingin Rahel itu ikut serta gitu dalam kegiatan seperti lomba-lomba gitu? Mungkin sebenarnya mereka itu pengen saya itu lebih dekat sama mereka, Pak. Lebih terlibat di dalam kelas. Tapi saya tuh nggak nyaman kalau ikut kegiatan-kegiatan yang menurut saya itu nggak penting, yang saya nggak suka gitu. Bapak paham. Rahel juga punya nilai-nilai yang berbeda gitu. Dan itu tidak salah. Tapi bagaimana jika Rahel itu memikirkan satu atau dua kegiatan yang bisa Rahel ikutin hanya sebagai cara untuk menunjukkan bahwa Rahel itu peduli gitu, perhatian juga sama mereka? Apakah Rahel bisa untuk melakukan hal itu? Sepertinya bisa, Pak. Mungkin saya akan mencoba mengikuti kegiatan-kegiatan kecil yang pastinya tidak mengganggu jadwal belajar saya. Itu ide yang bagus, Rahel. Sekarang mari kita buat langkah kecil. Apa kegiatan yang menurut Rahel itu paling mudah untuk Rahel ikutin? Mungkin saya bisa ikut mendekor kelas, Pak. Saya rasa itu nggak terlalu sulit dan nggak terlalu lama. Jadi setelah dekor kelas, saya masih bisa belajar. Itu merupakan satu langkah yang bagus ya. Selain dekor kelas, kira-kira ada lagi nggak kegiatan yang mungkin bisa Rahel ikutin gitu, yang tidak terlalu berat? Apa ya, Pak? Saya itu sebenarnya nggak terlalu paham juga, Pak, tentang kegiatan-kegiatan mereka itu, karena saya itu jarang mengikutinya gitu, Pak. Oke. Mungkin tadi udah terpikirkan gitu di benak Rahel kan, mungkin bisa ikut dalam kegiatan seperti dekor kelas gitu yang tidak terlalu berat, yang bisa tidak mengganggu waktu belajar Rahel gitu. Bagaimana perasaan Rahel setelah
memikirkan hal tersebut? Saya merasa lebih baik, Pak. Mungkin akan saya pikirkan lagi beberapa cara yang lainnya. Saya harap saya bisa memperbaiki hubungan saya dengan teman-teman saya, tapi tanpa mengorbankan waktu belajar saya. Oke, bagus. Bapak senang mendengar itu. Coba mungkin Rahel bisa mencoba langkah ini, dan kita akan berbicara lagi minggu depan untuk melihat bagaimana perkembangan Rahel sejauh ini. Dan bisa Rahel ingat, ini kan merupakan proses, jadi tidak harus secara Rahel itu berubah secara langsung gitu. Jadi bisa bertahap, pelan-pelan dulu untuk merubah semuanya. Baik, Pak. Terima kasih. Rahel akan mencoba. Oke, bagus sekali ya. Bapak percaya Rahel pasti bisa melakukannya. Apakah ada hal lain yang ingin Rahel ceritakan? Ada, Pak. Boleh, silakan diceritakan. Saya itu kadang nggak nyaman di kelas itu. Faktor lain itu karena mereka itu seperti santai-santai gitu, Pak. Saya ini kan orangnya yang suka belajar, dan saya tuh melihat mereka tuh kayak santai-santai di kelas. Jadi saya tuh ngerasa kalau kelas itu kurang kompetitif gitu, Pak, untuk mendorong saya menjadi lebih maju seperti itu. Oke, berarti kurang kompetitifnya itu seperti apa ya? Mungkin bisa dicontohkan. Oke, Pak. Ketika saya SMP itu, teman-teman saya itu akan berlomba-lomba untuk menjadi juara kelas seperti itu, Pak. Dan sistem pengajarannya itu juga sangat baik. Nah, saat masuk SMA ini saya merasa kalau sekolah saya itu cukup santai seperti itu, Pak. Jadi seperti tidak memuaskan untuk saya yang suka belajar ini, Pak. Oke, seperti permasalahan yang sudah Rahel ceritakan tadi, apakah Rahel sudah pernah mencoba beberapa cara alternatif untuk mengatasi permasalahan tersebut? Saya sudah memikirkan beberapa cara alternatifnya, Pak. Kalau Bapak boleh tahu, apa saja cara yang sudah Rahel pikirkan? Mungkin saya bisa membuat catatan yang lebih lengkap tentang materi, jadi saya tetap bisa belajar ketika malam. Terus mungkin juga saya bisa mengerjakan soal-soal di buku terlebih dahulu, jadi nanti ketika guru menyuruh mengerjakan, saya tinggal menguji kembali. Lalu saya juga bisa ikut les privat atau bimbel, Pak. Jadi ilmu yang saya dapatkan itu tidak hanya di sekolah, tetapi di banyak tempat juga. Jadi saya tetap bisa menambah ilmu saya. Oke, bagus sekali ya, Rahel sudah memikirkan alternatif cara untuk mengatasi persaingan yang kompetitif di sekolah Rahel itu. Kan Rahel juga sudah mengatakan bisa seperti membuat rangkuman belajar, rangkuman materi untuk belajar, terus juga mengikuti les, itu merupakan suatu langkah yang bagus. Jadi Rahel juga harus tetap semangat gitu belajarnya. Jadi hal tersebut itu tidak mempengaruhi persaingan kompetitif di kelas Rahel. Jadi tidak menghambat Rahel juga untuk menggapai cita-cita. Baik, Pak. Apakah ada hal lain lagi yang ingin Rahel ceritakan? Sepertinya sudah cukup, Pak. Oke, kalau sudah cukup. Kira tadi Rahel juga sudah menemukan beberapa alternatif untuk mengatasi permasalahan yang sedang Rahel alami. Jadi semoga bisa Rahel coba gitu ya, agar Rahel juga bisa merasa lebih baik gitu ke depannya. Mungkin kalau tidak ada yang ingin diceritakan lagi,
Bapak cukupkan sampai di sini dulu sesi konseling kita. Semoga Rahel bisa segera mencoba alternatif yang telah Rahel pikirkan tadi. Baik, Pak. Mungkin Bapak cukupkan sampai di sini dulu. Terima kasih dan sampai jumpa kembali, Rahel. Terima kasih, Pak. Sampai jumpa.